Masih membahas tentang Al-Kutub As-Samawiyah, kitab-kitab Samawiyah. Beberapa pertemuan kita sudah bahas 4 kitab yang wajib kita ketahui, yang Allah wahyukan kepada para nabi-nabinya, yaitu yang pertama kitab At-Taurat. Ini sesuai urutan ya. Yang pertama At-Taurat, yang kedua Az-Zabur, yang ketiga Al-Injil, yang keempat Al-Quran. Itu berdasarkan urutan. Nah, dari masa Nabi Musa ke Nabi Daud, jarak dari masa Nabi Musa ke Nabi Daud, karena Nabi Musa diturunkan Taurat kepada beliau, Nabi Daud diturunkan Zabur. Jaraknya kurang lebih 500 tahun. 500 tahun. Dan isi daripada kitab Taurat, saya kutip dari beberapa kitab tafsir dan juga kitab-kitab yang terkait membahas tentang kitab Taurat. Isinya itu atau substansinya itu kurang lebih ada 9, ada 10. Ada 10. Jadi intisari atau substansi dari kitab Taurat itu isinya 10. Dan ini kitab Taurat dikatakan di dalam hadis, Nabi mengatakan kebanyakan isi dari kitab Taurat adalah ibar, ungkapan-ungkapan. Kitab Taurat isinya kebanyakan ungkapan-ungkapan. Ini riwayat dinukilkan oleh Imam Qurtubi. Imam Qurtubi ulama tafsir asal Spanyol, Andalus, Cordova, fil qarni sadis ya. Beliau hidup di abad ke-6 Hijriah. Dan menjadi kitab tafsir yang sangat lengkap membahas masalah hukum-hukum. Itu kitab tafsir terkenal dengan nama Tafsir Qurtubi. Nah, di dalam Tafsir Qurtubi ada riwayat kami temukan. Di sini ada yang bertanya kepada Nabi, "Fama kanat suhuf Musa?" Jadi Nabi Musa selain diberikan kitab suci, yaitu kitab suci Taurat, Nabi Musa juga diberikan suhuf. Suhufu Ibrahim wa Musa. Apa itu suhuf? Lembaran-lembaran yang isinya adalah wahyu dari Allah. Maka bertanya, "Fama kanat suhuf Musa?" Apa isi dari suhufnya Musa, wahai Rasulullah? Qal, Nabi bersabda, "Kanat ibara kulluha." Isi daripada suhufnya Musa adalah ungkapan-ungkapan. Ibara. Di antaranya adalah, ini bahasa Taurat bukan bahasa Arab. Dia bahasa Ibrani. Bahasanya Bani Israel. Tapi ini ulama terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Isinya di antaranya adalah ajibtu liman ayqana bil mauti kaifa yafrahu. Saya heran kepada orang yang yakin adanya kematian. Kaifa yafrahu, bagaimana bisa dia berbahagia ketika hidup. Kita ini akan kembali ke satu titik, yaitu yang namanya kematian. Tidak ada satupun makhluk melainkan pasti akan merasakan yang namanya kematian, dan semuanya yakin itu. Nah, kata ungkapan di dalam Taurat, saya heran kepada orang yang yakin adanya kematian. Kaifa yafrahu, bagaimana bisa dia hidup di dunia
bahagia. Bukan berarti dilarang kita hidup bahagia, tidak. Tapi jangan lupa, yang kalian kejar-kejar jabatan itu satu titik suatu saat akan hilang dan kalian akan mati. Yang kalian kejar-kejar itu harta, satu saat akan berakhir. Semua akan ditinggalkan. Nah, bagaimana kita menjadi orang yang cerdas? Yaitu orang yang sukses di dunia, tapi dia tidak lupa bagiannya di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Allah wasiatkan, kalian jangan lupa bagian kalian daripada urusan dunia, tapi jangan sampai melalaikan kalian daripada akhirat. Kalau konsep ini yang dibangun, kita selalu ingat akhirat, maka hidup kita ini akan lurus. Tapi kalau konsep ini tidak kita lakukan, pasti kehidupan kita ini akan menyimpang. Itu dua hal yang bertolak belakang. Nah, makanya di sini heran, semuanya meyakini adanya kematian, tapi santai-santai saja di dalam masalah ibadah, di dalam masalah melaksanakan perintah Allah. Padahal Nabi sudah kabarkan, orang-orang yang selamat di akhirat adalah orang-orang yang taat kepada Allah. Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang pintar itu orang yang selalu menghitung dirinya dan dia mempersiapkan amal baik sebelum datangnya kematian. Nah, itu yang disebut orang cerdas. Wa ajibtu liman aikana bil qadar kaifa yansab. Saya heran kepada orang yang yakin adanya takdir, lantas kenapa dia harus capek? Ini yang dimaksud capek di sini, capek pikiran dan hati. Kalau badan harus capek. Rizki itu dituntut untuk dicari. Kalau ulama sufi mengatakan bukan dicari, kalau dicari sesuatu yang tidak ada. Tapi rizki itu sudah ada jatahnya, sisa dijemput. Dijemputnya itu harus pakai usaha. Makanya di dalam Al-Quran selalu diisyaratkan dengan bentuk kata perintah, fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah. Bertebaranlah kalian di muka bumi. Berarti disuruh berikhtiar, disuruh berusaha. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua yang melata hidup di atas bumi ini telah dijamin rizkinya. Tinggal kita jemput mengambil. Nah, jadi rizki itu konsepnya harus dijemput. Termasuk jodoh. Pengen nikah, gak pernah cari. Cari jodoh, ikhtiar. Pengen kaya, malas kerja. Cari. Pengen sukses, pengen pintar, belajar. Nah, itu konsep rizki. Hasil akhirnya putusan Allah. Sudah berusaha tapi gak dapat, sudah maksimal usaha kita, tapi yang kita cita-citakan itu tidak tercapai, itulah namanya qadarullah, ketetapan Allah. Di sini juga membuktikan bahwa semua rizki itu bukan dari manusia, bukan dari kekuatan manusia, tapi dari pemberian Allah. Buktinya apa? Tidak semua orang yang kerja keras berhasil. Sama-sama kerja keras, sama-sama susah payah, tapi ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Kenapa? Ya karena bukan dari tenaganya, bukan dari usahanya dia berhasil, tapi dari ketentuan Allah, qadarullah. Nah, jangan hanya capek dalam urusan duniawi saja, capek juga urusan ukhrawi. Karena harga sukses di akhirat lebih mahal daripada harga sukses di dunia. Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki mengatakan, al-jannatu laysal balas. Surga itu tidak gratis.
Dia butuh pengorbanan. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang sungguh-sungguh kami berikan jalan ke surga. Uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ada usaha untuk dapat surga. Ada pengorbanan untuk mendapatkan surganya Allah. Yang pertama di ayat tersebut al-infaq, dia orang yang dermawan, senang membantu orang. Yang kedua di situ wal kadhimina 'anil ghaidh, orangnya itu tidak pemarah, dia mampu mengendalikan emosinya. Wal 'afina 'anil nas, orang tersebut pemaaf. Itu karakteristik orang-orang bertakwa. Wallahu yuhibbul muhsinin, ditutup, dan Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Berarti surga itu hanya untuk orang baik, bukan orang setengah baik. Kita harus belajar jadi orang yang baik seutuhnya. Gak ada tempat di surga kecuali lil muhsinin, orang baik. Baik yang dimaksud di dalam syariat kita, dua aspek dia harus baik, zohirnya dan batinnya. Ada orang yang paling terbaik jiwanya ini, atau kita sebut dengan kolbunya itu lebih baik daripada zohir. Itu lebih hebat, itu ranking 1. Jadi yang zohirnya itu kelihatan kurang terlalu baik, tapi dia punya jiwanya, hatinya itu jauh lebih baik daripada yang nampak. Itu manusia yang derajatnya itu sudah disebut insanul kamil, manusia yang sempurna. Dan ini sesuai doanya Nabi. Nabi kalau bercermin, doanya bercermin bagaimana? Allahumma hassin khuluqi kama hansanta khalqi. Allahumma hassin khuluqi, ya Allah baguskanlah khuluqi. Khuluqi maknanya batin, akhlak. Kama hasanta khalqi, sebagaimana kau memperbagus fisik. Khalqi fisik, zahir. Itu doa bercermin. Di doa yang lain Nabi berdoa, kalau yang tadi sama, Nabi doanya batin ini sama dengan zohir. Zohirnya seperti itu, ya batinnya seperti itu, tidak kurang tidak lebih. Itu sudah termasuk orang baik. Tapi kalau yang nampaknya baik, di dalamnya jahat, masuk disebut dengan apa? Munafik. Munafik itu zahirnya kelihatan baik, di dalamnya jahat. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah nyatakan mereka orang munafik dusta. Kenapa? Yuzhiru islamahu wa yudmiru kufra. Dia menampakkan keislamannya. Itu kalau terminologi munafik hakiki ya. Munafik ada dua. Ada munafik hakiki, memang tidak percaya agama Islam, cuma pura-pura masuk Islam. Itu namanya munafik al-hakiki atau al-munafik al-i'tiqadi. Ada munafik amali, dia Islam tapi amalnya munafik. Amalnya seperti orang munafik. Yuzhiru khairahu wa yuzmiru syarrahu. Dia nampakkan di hadapan orang banyak kebaikan, tapi diam-diam dia punya kejahatan yang tersembunyi di dalam hatinya. Kalau ini suatu saat perbuatan jahat aslinya akan terbongkar, akan nampak. Itu namanya munafik amali. Makanya Nabi katakan di dalam hadis, ayatul munafik thalatha. Tanda orang munafik 3. Idza haddatsa kadzab. Berbicara bohong semuanya. Wa idza wa'ada akhlaf.
berjanji ingkari. Wa idza tumin khan, diberikan amanah dia khianat. Ini maksudnya apa? Munafik amali, bukan i'tiqadi. Munafik amali artinya dia seorang muslim tapi dia mengamalkan perbuatan-perbuatan orang munafik. Berdusta itu perbuatannya orang munafik. Di hadapan Nabi, Masya Allah, sampai ikut jihad, bayangkan. Tidak main-main, menyembunyikan kemunafikannya itu. Dia tampakkan kebaikan, bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, ikut jihad fisabilillah. Tapi di tengah jalan mereka pulang. Tuh perang Badar, tersisa 313 orang, yang lain pulang. Yang pulang ini siapa? Al-munafiqun. Di satu sisi mereka kalau dalam keadaan kaum muslimin sedang kuat posisinya, itu mereka tunjukkan kesolehannya, kebaikan. Di saat kaum muslimin dalam keadaan sempit, terdesak, Ahzab itu terbongkar tuh orang-orang munafik. Namanya perang Khandaq, Ghazwatul Khandaq. Itu kan partai-partai, suku-suku Arab bergabung semua menghadapi kaum muslimin. Orang-orang Yahudi juga menghadapi kaum muslimin. Di dalam kota Madinah orang-orang munafik mulai tunjukkan mereka aslinya, mau menyerang kaum muslimin. Nah, itu sifat yang sangat jelek. Nah, Nabi berdoa, ada yang baik zahirnya, batinnya juga baik. Ini sudah termasuk orang yang baik. Ada yang zahirnya kelihatan baik tapi batinnya jahat. Ini orang munafik. Ada yang batinnya jahat, zahirnya jahat. Ini lebih jahat lagi. Sama dengan orang munafik. Tapi ada yang batinnya lebih baik dari zahirnya. Itu yang paling hebat. Batinnya lebih baik daripada zahirnya. Nabi berdoa, Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati. Ya Allah, jadikanlah batinku ini lebih baik daripada yang nampak dari zahir. Waj'al alaniyati salihah. Namun jadikanlah yang zahir ini juga baik, begitu. Batinnya baik, zahirnya juga baik. Wa ajibtu liman ra'a dunya wa taqallubaha bi ahliha kaifa yatma'innu ilaiha. Saya heran kepada orang yang sudah melihat dunia ini banyak terjadi musibah, bencana alam, krisis, wabah, penyakit. Lantas kenapa dia merasa nyaman tinggal di dunia? Wa ajibtu liman aikana bil hisab gadan thumma huwa la ya'mal. Saya heran kepada orang yang yakin dan percaya adanya perhitungan Allah di hari kiamat, kemudian dia tidak beramal. Nah, ini beberapa ungkapan yang ada di dalam kitab Taurat. Dia berupa ungkapan-ungkapan, ibar. Isi kitab Taurat, substansinya yang pertama adalah tentang tauhid. Jangan ada pada Tuhan lain di kehadiratku. Itu firman Allah Ta'ala. Jangan ada Tuhan yang lain di kehadiratku. Jadi berbicara masalah at-tauhid. Dan semua para nabi pasti membawa risalah tauhid. Yang kedua, jangan membuat patung ukiran dan jangan pula menyembah patung karena aku Tuhan Allah. Tiada Tuhan selain aku. Itu juga isi daripada kitab Taurat. Nah, ini masalah patung, kesepakatan ulama ya, membuat patung makhluk hidup itu disepakati hukumnya haram. Makhluk hidup. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, inna asyaddan nasi 'adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya manusia yang paling berat azabnya di hari kiamat adalah al-musawwirun. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari.
yang lahir tahun 194, wafat 256. Manusia yang paling berat azabnya di hari kiamat al-musawwirun. Ini kata al-musawwirun ada yang mengartikan pelukis, ada yang mengartikan pembuat patung. Masalah membuat patung makhluk hidup kami sudah riset di kitab hadis, di antaranya Fathul Bari dan beberapa kitab syarah lainnya. Itu menyatakan jika masalah patung makhluk hidup itu konsensus para ulama, kesepakatan bahwa hukumnya haram. Tapi kalau lukisan makhluk hidup mayoritas mengharamkan. Tapi masih ada sedikit perbedaan dan rinciannya. Dulu saya pernah bahas di sini secara khusus. Nah sekarang kata al-musawwirun, ulama yang mengartikan al-musawwirun ini adalah pembuat patung, bukan pelukis. Karena hadis ini Nabi sabdakan di zamannya Nabi. Di zamannya Nabi, orang-orang yang memiliki profesi pembuat patung itulah yang tersebar di zaman Nabi, karena patung dijadikan sebagai berhala. Orang-orang musyrikun mereka menyembah patung bukan lukisan. Orang-orang musyrikun mereka menyembah patung bukan lukisan. Maka secara historis bahwa ini yang dimaksud adalah pembuat patung. Ini kalau pendapat ulama yang mengatakan musawwirun itu artinya pembuat patung, karena Nabi sedang berbicara sesuatu profesi yang ada di zamannya. Di zaman itu, apalagi di Jazirah Arab, tidak terlalu populer para pelukis. Lebih populer para pembuat patung. Nah, sehingga disinilah ulama mengatakan bahwa yang dimaksud al-musawwirun di sini bukan pelukis tapi pembuat patung. Dari sinilah terjadi perbedaan pendapat bahwa lukisan ada sebagian ulama mengharamkan, ada sebagian tidak mengharamkan. Karena sebab terminologi dari kata al-musawwirun. Ini diambil dari kitab Al-Jawabus Syafi. Al-Jawabus Syafi fi ibahati taswir fotografi, ditulis oleh Syekh Bakhit Al-Muti Al-Hanafi. Itu bisa dicek bagaimana beliau jelaskan makna daripada al-musawwirun. Kemudian dikatakan di sini ulama yang sangat keras mengharamkan patung. Ini yang saya maksudkan patung makhluk hidup dan lukisan makhluk hidup. Itu yang jadi topik pembahasan haram atau tidak di situ. Bukan lukisan gunung, lukisan benda-benda mati, itu nggak ada yang mengharamkan. Ada hanya 1-2 orang tapi ditolak ucapan itu. Di kalangan para ulama ada yang mengharamkan juga secara mutlak. Tapi ini pendapat yang lemah. Salah satu ulama yang benar-benar mengharamkan pembuatan patung yaitu Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari. Beliau hijrah ke Mesir. Di Mesir itu pariwisatanya adalah patung-patung peninggalan terdahulu. Disinilah terjadi polemik di antara ulama. Ada ulama yang melarang untuk dibongkar patung-patung tersebut karena dia adalah satu peninggalan terdahulu yang menjadi aset dari negara Mesir. Patung-patung besar. Tapi ada ulama yang bersikeras bahwa ini harus dimusnahkan karena ini adalah patung makhluk hidup. Patung berbentuk manusia. Apa namanya itu di Mesir? Sphinx atau apa itu? Kalau piramid gak ada masalah, tapi patung-patung berwujud manusia itu yang menjadi masalah. Ini kita harus tahu sejarah. Terjadi konflik besar-besaran di zaman itu sesama para ulama.
Said Ahmad Al-Ghumari termasuk salah satu ulama yang mengharamkan dan mengusulkan untuk dihancurkan, sehingga beliau juga nanti punya konflik dengan pemerintah Mesir. Puncaknya masuk penjara beliau dengan masalah-masalah yang lain. Beliau menulis satu kitab membantah para ulama yang menghalalkan patung makhluk hidup. Nama kitabnya itu Iqamatud Dalil ala Hurmati Tamthil. Membahas dalil-dalil mengenai haramnya membuat patung dan juga lukisan makhluk hidup. Beliau al-muhaddits, seorang ulama ahli hadis. Tapi di sisi lain ulama yang hidup masa sebelum beliau dan juga menjadi guru besar di Universitas Al-Azhar, namanya Syekh Hasan Al-Attar. Ini bukan ulama biasa, ini ulama yang luar biasa. Karena beliau ini menguasai bukan hanya ilmu agama, tapi ilmu-ilmu tajribiyah juga beliau kuasai. Ilmu kimia, ilmu biologi, matematika, kedokteran, arsitek. Ya. Karena di zaman beliau itu Prancis menjajah Mesir, sehingga beliau menggabungkan ilmu barat dengan ilmu timur. Dan beliau ini sangat alim di ilmu agama, bahkan membuat catatan terhadap kitab Jam'ul Jawami'nya Imam As-Subki. Dan beliau satu-satunya guru di zaman itu yang mampu mengajar di semua fakultas. Nah, zaman sekarang mana ada? Kedokteran, ayo beliau ngajar. Bahkan menjadi pakar di dalam ilmu kedokteran. Ilmu geologi beliau kuasai. Ilmu matematika beliau kuasai. Ilmu kimia beliau kuasai. Ilmu fisika beliau kuasai. Bahkan dibuat ensiklopedia kumpulan ilmu-ilmu yang dibahas oleh Syekh Hasan Al-Attar. Itu hampir semua ilmu yang ada di Fakultas Al-Azhar. Al-Azhar itu bukan hanya membahas agama, tapi dia luas. Kedokteran juga, Al-Handasah juga, kimia juga. Itu hampir semua ilmu yang ada di fakultas-fakultas di Al-Azhar, semuanya beliau punya karya tulis. Namanya Syekh Hasan Al-Attar. Al-Attar itu artinya penjual minyak wangi. Karena ayahnya profesinya itu penjual minyak wangi di Maghrib, Maroko. Nanti hijrah ke Mesir. Beliau punya murid 2 orang. Yang pertama bernama Syekh Muhammad At-Tantawi, ulama. Tapi tidak cukup ilmu agama, kata beliau, pergi ke Rusia belajar, buat riset ilmiah di sana, pelajari ilmu-ilmu mereka. Berangkatlah Syekh Tantawi ke Rusia. Di sana wawasan mereka terbuka, lihat ada ilmu-ilmu tajribah yang manfaat diambil. Perjalanan tersebut ditulis oleh Syekh Tantawi menjadi satu kitab berjudul Tuhfatul Adhkiya bi Akhbari Rusia. Tuhfatul Adhkiya bi Akhbari Mamlakati Rusia. Datang bawa catatan, dipelajari oleh Syekh Hasan Al-Attar. Murid yang satunya disuruh pergi ke Paris, Prancis, yang nanti menjadi reformer, bernama Syekh Rifa'ah At-Tahtawi. Selesai dia buat riset di Prancis, di Paris, ilmu-ilmu yang manfaat diambil, diserap, kembali pulang ke Mesir. Dibuatlah kitab berjudul Takhlisul Ibris fi Akhbari Paris. Jadi beliau memadukan qad jama'a baina ilmi syarqi wal gharbi. Dia menghimpun ilmu barat dan ilmu timur. Ensiklopedia keilmuan. Alim
Beliau salah satu ulama yang menulis kitab khusus melarang untuk menghancurkan patung-patung yang ada di Mesir. Nah, jadi ada dua kubu. Di antara dalilnya, kami pernah baca kitabnya. Ini luar biasa cerdas. Dalilnya adalah ketika Persia dikuasai oleh umat Islam di zaman khilafah Sayyidina Umar bin Khattab. Waktu itu yang memimpin sahabat bernama Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ada perang namanya Jisr, jembatan 1, jembatan 2. Situ kaum muslimin banyak terbunuh tuh. Jembatan yang melintas Sungai Efrat masuk ke wilayah Persia. Kemudian ada Ghazwatul Qadisiyah. Itu peperangan yang terjadi kaum muslimin menghadapi orang-orang Persia. Dan harus diketahui, ini kerajaan Persia ini salah satu kerajaan terbesar sepanjang sejarah dunia. Sama dengan Romawi. Runtuhnya di masa khilafah Sayyidina Umar bin Khattab. Yasjadir seorang rajanya. Raja namanya Yasjadir, raja terakhir yang dimana ditumbangkan oleh daulah khilafah Islamiyah di masa Sayyidina Umar bin Khattab, dipimpin oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas. Jenderal mereka namanya Rustum terbunuh dalam peperangan tersebut. Dikuasai istana yang begitu megah, istana Persia, disebut dengan Qasrul Abyad. Kalau Amerika gedung putih, ini istana putih, Qasrul Abyad. Masuk ke dalam istana itu mereka ambil ghanimah, harta rampasan perang ya. Itu emas tidak terhingga, jumlahnya begitu banyak. Sampai dibawa ke Madinah, beberapa mahkota emas itu anak-anak kecil di kota Madinah bermain tendang-tendang, dibuat mainan. Masuk ke dalam istana, tiba waktu sholat. Di dalam istana banyak patung. Mereka sholat di situ. Selesai sholat, dikabarkan bahwa ini istana telah dikuasai dan di dalamnya banyak terdapat patung-patung. Nah, di saat itulah Khalifah Umar bin Khattab tidak memerintahkan untuk menghancurkan patung-patung tersebut. Padahal sudah masuk di wilayah kekuasaan umat Islam. Kenapa? Ini peninggalan bersejarah. Ini yang menjadi salah satu dalil daripada Syekh Hasan Al-Attar. Berarti alim. Saya rasa sejarah ini juga jarang orang tahu. Masalah patung yang ada di dalam istana Persia. Dalil yang kedua, kata Syekh Hasan Mashhad, Syekh Hasan Al-Attar, bahwa Nabi ketika mengharamkan patung pada waktu itu karena patung dijadikan sebagai sembahan, sehingga haramnya itu punya ikatan, punya sebab, dijadikan satu benda yang mulia, maka diharamkan. Walaupun saya secara pribadi mengikuti pendapat ulama yang mayoritas ya, yang mengatakan patung makhluk hidup tetap haram. Cuma ini kan hanya gambaran bahwa ada dua kubu ulama di Mesir. Ada yang mengharamkan secara mutlak, maka mereka punya tujuan ingin memusnahkan semuanya. Tidak peduli mau tempat wisata atau peninggalan terdahulu, yang pasti itu bertentangan dengan syariat, harus dimusnahkan, harus dihancurkan. Tapi yang mereka hadapi negara, karena tentu negara juga tidak mau dihancurkan, karena itu adalah pusat wisata, peninggalan-peninggalan terdahulu, ada nilai historis. Jadilah konflik. Yang cerdas ulama yang oposisi, dia tidak berpihak kepada yang mengharamkan dan juga tidak berpihak kepada yang menghalalkan. Ulama yang oposisi ini cerdas, dibuat solusi. Begini saja, cari patung-patung makhluk hidup berwujud manusia, hidungnya dipotong
sehingga dia cacat. Karena ada qaul menyatakan bahwa kalau tidak utuh maka menjadi halal. Makanya kalau patung-patung di Mesir itu yang hidungnya dipotong, itu dengan sengaja dipotong untuk keluar dari khilaf. Tidak ada hidung. Jadi begitulah umat Islam terdahulu, dalam satu masalah mereka benar-benar dalam di dalam memahami hukum tersebut. Sampai sekarang kan patungnya tetap berdiri, masih ada, tapi hidungnya tidak ada. Itu isi kitab Taurat yang kedua. Yang ketiga, jangan kamu menyebut Tuhan Allahmu itu dengan sia-sia. Isi yang keempat, ingatlah kamu akan hari Sabtu. Nah, kalau kita kan hari Jumat. Kalau hari istimewanya mereka di zamannya Nabi Musa dengan Bani Israel itu hari Sabtu. Di antara alasannya itu hari pertama Allah ciptakan alam semesta menurut mereka. Hari Sabtu. Alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Hari ada 7. Hari Sabtunya yang tidak dihitung, makanya jadi 6 hari. Karena hari Sabtu itu kata mereka Allah mulai mengkonsep penciptaan. Makanya hari Sabtu libur. Nanti hari Sabtu mau pindah Ahad, makanya Ahad disebut 1. Awal daripada hari mulai penciptaan. Itu di kitab mereka begitu. Saya punya kitab Talmudnya punya Talmud. Talmudnya orang Yahudi punya saya. Tapi saya bukan orang Yahudi. Hanya baca-baca saja Talmud, Injil juga ada. Nah, kalau kita umat Islam tentu berbeda itu. Hari Sabtu bukan awal penciptaan, wallahu alam. Yang pasti di Al-Quran Allah sebutkan Allah ciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Kalau dalam Sahih Muslim ada rinciannya. Hari Senin cipta ini, hari Selasa cipta ini. Itu di riwayat Sahih Muslim, dari riwayat Sayyidah Aisyah. Tapi dikritik oleh ulama hadis. Kenapa? Karena di situ 7 hari. Hari Senin ciptaannya begini, hari Selasa begini, sampai Sabtu Ahad 7 hari. Kenapa dikritik oleh ulama hadis? Mereka mengatakan hadis ini walaupun ada di dalam hadis Sahih Muslim, tapi syaz. Apa mana syaz? Isi hadisnya bertentangan dengan nas yang lebih sahih. Al-Quran mengatakan 6 hari, kok bisa hadis 7 hari? Ini bukan dari Nabi Muhammad nih pasti. Pasti dari orang yang hafalannya tidak baik. Mungkin dia lupa meriwayatkan, ada yang lebih atau ada yang kurang, atau ada yang mengarang ini hadis. Diteliti sama ulama. Di antaranya Imam Nawawi mengatakan hadis ini hadis syaz, tidak boleh jadi hujjah. Karena Al-Quran sudah memberikan harinya, batasan harinya dengan sangat jelas. Fi sittati ayyam. Di dalam hadis itu 7 hari. Berarti ini bukan sabdanya Nabi Muhammad SAW. Kemudian isinya lagi adalah berilah hormat kepada ibu bapakmu. Nah, itu kitab Taurat. Di Al-Quran juga begitu. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jangan membunuh sesama manusia, yang ke-6. 7, jangan berzina. 8, jangan mencuri. 9, jangan menjadi saksi palsu. 10, jangan berkeinginan memiliki dan merampas hak orang lain. Nah, itu 10 isi dari kitab Taurat. Kemudian yang kedua, kitab Zabur. Waktu tidak cukup ini. Sampai Al-Quran nggak bisa. Nanti lanjut berikutnya. Terakhir Zabur saja ya, insyaallah. Antara Nabi Musa ke Nabi Daud 500 tahun masa. Nabi Musa Taurat, Nabi Daud Zabur. Nah, antara Nabi Daud ke Nabi Isa ya itu 1200 tahun jarak masanya. Kalau kitab Zabur, pokok ajarannya itu dari kitab Zabur
sedikit, hanya isi zikir. Zikir, nasihat, hikmah, tidak memuat hukum. Tidak ada hukum. Maknanya apa? Hukum terdahulu itu dilaksanakan kembali. Nah, sehingga disinilah sebagian ulama mengatakan, mereka menerjemahkan atau mendefinisikan kalau yang namanya Rasul dan seorang Nabi, dia punya syariat baru, tidak plagiat kepada syariat sebelumnya, tidak mengikuti syariat sebelumnya. Ada juga yang mendefinisikan kalau Nabi itu tidak diperintahkan tabligh, menyampaikan risalah tersebut, tapi kalau Rasul wajib menyampaikan. Nah, di antara isi daripada zikir-zikir dan doa-doa dari Nabi Daud alaihissalam itu adalah doa yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Hakim. Nabi Daud berdoa, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il baridi. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta padamu cinta kepadamu dan cinta kepada orang yang mencintaimu. Ini ulama hadis asal Zabid, Syekh Zabidi, beliau mengartikan dan mencintai orang yang mencintaimu di situ adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku meminta padamu cinta kepadamu dan cinta kepada orang yang mencintaimu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beramal yang menyampaikan aku cinta kepadamu. Ya Allah, jadikanlah cinta kepadamu lebih dicintai olehku daripada diriku sendiri dan keluargaku, dan minal ma'il barid, dan dari air yang sejuk, air yang dingin. Itu isi kitab Zabur, hanya berupa zikir, nasihat, hikmah, tidak memuat hukum. Kemudian isi daripada Injil dan Al-Quran, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikut habis hari raya Idul Fitri. Insyaallah semua umur panjang, sehat walafiat, bisa ketemu yang hadir maupun yang tidak hadir, yang melihat lewat media sosial juga diberikan panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita bisa kembali berkumpul di taman surganya Allah Ta'ala di dunia ini. Amin ya rabbal alamin.